Selanjutnya kita akan masuk dalam tahapan-tahapan dalam pengembangan model. Di dalam tahapan-tahapan pengembangan model ini, secara umum kita bagi menjadi 6, di mana yang pertama yaitu memahami sistem yang disimulasikan. Jadi di dalam hal yang pertama di sini kita harus memahami apa yang mau kita modelkan, ya, apa yang mau kita modelkan atau gambaran apa kira-kira yang mau kita buat. Itu yang pertama. Jadi pengembang di sini ya harus tahu cara kerja sistem yang ingin simulasikan. Maka perlu di sini yaitu meminta bantuan dari ahlinya, ya, ahli yang di bidangnya, yang bersangkutan, ya. Baik, di poin kedua yaitu mengembangkan model matematika dari sistem. Jadi apabila pengembang sudah mengetahui cara kerja sistem, ya, maka tahap berikutnya adalah memformulasikan model matematika dari sistem model matematika biasa dalam bentuk persamaan diferensial atau persamaan logika dan persamaan yang variabel yang lain-lain, ya. Jadi itulah yang perlu kita ketahui di dalam mengembangkan model matematika, ya. Selanjutnya di poin ketiga atau poin ke C yaitu mengembangkan model matematika untuk disimulasikan. Kadang-kadang model matematika yang dihasilkan pada tahap ini terlalu rumit atau kompleks sehingga tergantung dari tujuan simulasi. Model matematika perlu disederhanakan. Di sini perlukan beberapa asumsi dan penyederhanaan model. Misalnya model nonlinear disederhanakan menjadi model time atau model tersebar, ya. Baik, di poin selanjutnya yaitu seperti yang kita bicarakan tadi, ya, bahwa di poin keempat atau poin D yaitu membuat program atau software komputer. Banyak di sini, ya, yang kira-kira yang bisa disimulasikan untuk membuat programnya. Tentunya banyak. Dan yang ke atau yang kelima yaitu melakukan pengujian atau verifikasi dan validasi hasil output atau hasil keluaran simulasi yang sudah kita buat. Dan yang terakhir yaitu pengeksekusian program simulasi
dengan tujuan tertentu. Itulah tahapan-tahapan di dalam pengembangan model. Ya, di sini kita akan beralih ke simulasi, yaitu di topik selanjutnya jenis-jenis simulasi. Jenis-jenis simulasi kita bagi beberapa bagian. Yang pertama, simulasi menurut sifat dan waktu. Kemudian simulasi menurut ada tidaknya berubah acak. Dan yang terakhir, ada 3 ya, jenis simulasi. Yang ketiga menurut berubah acaknya. Jadi itulah jenis-jenis simulasi. Jadi yang pertama tadi di poin A di sini simulasi menurut sifat dan waktu. Ini kita bagi menjadi atau kita kelompokkan jadi 2 kelompok, yaitu yang pertama di dalam simulasi menurut sifat dan waktu di sini. Yang pertama kita kelompokkan menjadi simulasi statis. Simulasi statis di sini menggambarkan suatu proses yang tidak dipengaruhi oleh waktu, atau suatu proses terjadi pada suatu waktu tertentu saja. Contohnya simulasi gempa ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui dengan waktu itu terjadi dengan waktu tertentu saja. Jadi kita tidak boleh ya mensimulasikannya. Kemudian simulasi dinamis. Simulasi dinamis ini yaitu model yang menggambarkan suatu proses yang dipengaruhi oleh waktu, berbeda dengan simulasi statis tadi ya. Yang statis tidak dipengaruhi oleh waktu, sementara di simulasi dinamis ini dipengaruhi oleh waktu, berlangsung pada suatu rentang waktu. Contohnya simulasi roket. Jadi kita tahu ya, kita tahu kapan waktu yang mau kita ingin simulasikan. Kemudian simulasi kedatangan mobil di jalan tol ya, contohnya bisa kita buat simulasinya. Itulah pengelompokan di dalam simulasi menurut sifat dan waktu. Kemudian kita kembali ke poin ke B, yaitu simulasi menurut ada tidaknya berubah acak. Di sini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama simulasi deterministik. Simulasi deterministik di sini yaitu simulasi menggambarkan suatu proses yang pasti terjadi, tidak mengandung ketidaktentuan. Contoh percobaan reaksi kimia di lab ya. Dan yang kedua yaitu simulasi stochastik atau probabilistik. Di sini simulasi yang menggambarkan suatu proses yang mengandung sifat ketidakpastian atau probabilis ya, atau random. Baik,